Sains adalah ilmu yang teratur sehingga dapat diuji atau dibuktikan kebenarannya, sedangkan teknologi adalah keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap bidang kegiatan manusia. Hubungan antara sains dan teknologi. Adapun contoh hubungan sains dan teknologi pada kehidupan sehari-hari yaitu 1. Penerapan ilmu fisika tentang lensa menghasilkan produk teknologi seperti mikroskop dan teleskop. Mikroskop digunakan untuk melihat objek yang sangat kecil seperti bakteri, sehingga klasifikasi bakteri bisa dilakukan. 2. Penerapan ilmu elektro dapat menghasilkan robot yang bermanfaat dalam bidang industri, manufaktur, kesehatan, dan sebagainya. Robot juga bisa berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam kegiatan penelitian yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, seperti penyelaman ke dasar laut dalam dan penelitian gunung berapi. Dampak perkembangan sains dan teknologi. Adapun dampak perkembangan sains dan teknologi dalam berbagai bidang. Saya ambil contohnya di sini. 1. Pada bidang informasi dan komunikasi. Adapun dampak positifnya, informasi terbaru di belahan bumi bagian manapun dapat diketahui dengan mudah melalui internet dan komunikasi jarak jauh dapat dilakukan dengan handphone. Dan dampak negatifnya yaitu pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris dan penggunaan situs tertentu yang disalahgunakan oleh pihak yang tak bertanggung jawab demi tujuan tertentu. Dampak pada bidang ekonomi dan industri. Dampak positifnya yaitu pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi dan budaya terjadinya industrialisasi. Dan dampak negatifnya yaitu pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi sesuai kebutuhan dan sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi. Ilmuwan muslim dan penemuannya dalam bidang sains dan teknologi. Adapun tokoh ilmuwan muslim yaitu 1. Al-Khwarizmi. Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi adalah ahli matematika Islam yang dikenal sebagai penemu aljabar. Selain itu, ilmuwan asal Persia ini juga menemukan algoritma dan sistem penomoran. Al-Khwarizmi juga dikenal sebagai ahli di berbagai bidang seperti astrologi dan astronomi. Tokoh muslim yang kedua yaitu Abbas bin Firnas. Abbas bin Firnas adalah seorang polimatik Andalusia, seorang penemu, fisikawan, kimiawan, teknisi, musisi Andalusia, dan penyair berbahasa Arab. Pada tahun 9 Masehi, Abbas bin Firnas sudah berhasil mendesain alat yang memiliki sayap untuk terbang layaknya kostum burung. Alat tersebut dibuat dengan perhitungan dan penelitian yang rumit. Pada waktu percobaannya, beliau berhasil terbang cukup jauh hingga kemudian jatuh dan mematahkan tulang belakangnya. Beliau kemudian menginspirasi ilmuwan barat untuk mengembangkan pesawat. Tokoh yang ketiga yaitu Ibnu Al-Haytham. Beliau dikenal sebagai bapak optik modern. Beliau juga berhasil menjelaskan bagaimana cara kerja optik mata manusia dalam menangkap gambar secara detail. Ia juga memberikan kontribusi dengan melakukan penelitian terhadap lensa, cermin, dan dispersi cahaya. Beliau juga menghasilkan karya yang terkenal adalah Kitab Al-Manajir, Book of Optics, yang hingga kini diakui sebagai rujukan ilmu optik. Tokoh ilmuwan muslim berikutnya yaitu Jabir bin Hayyan. Beliau adalah seorang ahli kimia yang berasal dari Iran. Ia berhasil melarutkan emas dan menemukan asam kuat seperti asam sulfat, hidroklorik, dan nitrat. Untuk menetralisir monster yang ia ciptakan, yaitu asam, ia kemudian memproduksi alkali. Adapun karya-karyanya yaitu berupa buku adalah Kitab Al-Kimya, Kitab Al-Sabi'an, Kitab Al-Rahmah, dan lain-lainnya. Itulah sedikit penjelasan tentang ilmuwan muslim dan penemuannya dalam bidang saintek dan teknologi. Selanjutnya ayat-ayat Al-Quran tentang sains dan teknologi. Penciptaan alam semesta dalam perspektif Al-Quran.
yaitu satu dalam Al-Quran surah Qaf ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 masa, dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan. Yang kedua, dalam Quran surah As-Sajdah ayat 4, artinya, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? 3. Bertemunya dua lautan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Marujal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzaqul la yabghiyan. Yang artinya, dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu, antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran surah Ar-Rahman ayat 19-20. Yang keempat, ledakan raksasa atau Big Bang. Teori ini dikatakan bahwa alam semesta awalnya dalam keadaan sangat panas dan padat, lalu mengembang secara terus-menerus hingga hari ini. Hal tersebut sudah disampaikan di dalam Al-Quran, tepatnya surah Al-Anbiya ayat 30, yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Lima garis edar tata surya. Pada fenomena ini terdapat dalam Al-Quran pada surah Al-Anbiya ayat 33. Wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa was-samsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun. Yang artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Selanjutnya, hadis tentang sains dan teknologi. Adapun hadis yang membahas tentang teknologi, misalnya pada berupa kendaraan, yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab sahihnya, yaitu telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abu Lusain, telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafs, telah menceritakan kepada kami ayahku dari Asim, dari Amir, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, saya tidak tahu apakah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang keledai dikarenakan ia kendaraan masyarakat sehingga beliau tidak ingin jika dikendarakan sarana transportasi mereka lenyap, atau memang beliau mengharamkannya pada hari Khaybar khusus daging keledai jinak. Hadis tersebut secara sekilas menyinggung tentang kendaraan. Kalau kita ilustrasikan dengan zaman sekarang, kendaraan merupakan sebuah teknologi yang diciptakan manusia sebagai pengganti dari kendaraan-kendaraan zaman dahulu. Karena zaman dahulu kendaraannya bukanlah sebuat dari teknologi, melainkan makhluk hidup berupa hewan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari sains dan teknologi dalam Islam yaitu peran Islam dalam perkembangan sains dan teknologi pada dasarnya ada dua. Pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Paradigma inilah yang seharusnya dimiliki umat Islam, bukan paradigma sekuler seperti yang ada sekarang. Paradigma Islam ini menyatakan bahwa akidah Islam wajib dijadikan
landasan pemikiran atau akidah fikriyah bagi ilmu pengetahuan. Ini bukan berarti menjadi akidah Islam sebagai sumber segala macam ilmu pengetahuan, melainkan menjadi standar bagi segala ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan yang sesuai dengan akidah Islam dapat diterima dan diamalkan, sedangkan yang bertentangan dengannya wajib ditolak dan tidak boleh diamalkan. Yang kedua, menjadikan syariah Islam yang lahir dari akidah Islam sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Umat Islam boleh memanfaatkan iptek jika telah dihalalkan oleh syariah Islam. Sebaliknya, jika suatu aspek iptek telah diharamkan oleh syariah, maka tidak boleh umat Islam memanfaatkannya, walaupun ia menghasilkan manfaat sesaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam Islam, mencari ilmu pengetahuan sangat ditekankan, bahkan Rasulullah sampai mewajibkannya. Hal ini dapat kita lihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut. Mencari ilmu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224.